Perkenalkan, saya Nursita Setiawan, jurusan Sistem Informasi. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perpajakan MT163A, saya akan membahas pertemuan 9 pajak barang mewah atau PPNBM dan pertemuan 10 pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pengertian pajak PPNBM, singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pertimbangan pemungutan PPNBM berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009, berikut adalah beberapa pertimbangan mengapa pemerintah Indonesia menganggap bahwa PPNBM sangatlah penting untuk diterapkan. Agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, mengamankan penerimaan negara. Prinsip pemungutan PPNBM hanya satu kali saja, yaitu pada saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang kena pajak yang tergolong mewah, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Pemungutan pajak barang mewah ini sama sekali tidak memperhatikan siapa yang mengimpor maupun seberapa sering produsen atau pengusaha melakukan impor tersebut, atau lebih dari sekali atau hanya sekali saja. Jenis barang yang terkena PPNBM. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN, pajak penjualan atas barang mewah dikenakan terhadap beberapa barang berikut. Penyerahan barang kena pajak atau BKP tergolong mewah dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah lainnya yaitu barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Pada umumnya, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status atau apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan atau moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat. Pengelompokan tarif PPNBM. Tarif PPNBM sepenuhnya diatur dalam PMK dan ditentukan berdasarkan klasifikasi BKP mewah. Secara umum, tarif PPNBM dibagi menjadi dua, yaitu tarif PPNBM kendaraan bermotor dan tarif PPNBM non-kendaraan bermotor. Penentuan tarif PPNBM kendaraan bermotor diatur dalam PMK nomor 33 PMK 010/2017, sementara tarif PPNBM untuk kelompok non-kendaraan bermotor diatur dalam PMK nomor 35 PMK 010/2017. Tidak dikenakan PPNBM impor. Atas impor di bawah ini tidak dikenakan PPNBM. Kendaraan CKD, kendaraan sasis, kendaraan pengangkutan barang, motor sampai dengan 250 cc, mobil untuk mengangkut 16 orang. Tidak dikenakan PPNBM impor. Mobil ambulan, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, mobil tahanan, mobil angkutan umum. Kendaraan protokoler kenegaraan, kendaraan untuk mengangkut lebih dari 10 orang sampai dengan 15 orang yang digunakan oleh TNI atau Polri. Kendaraan patroli TNI atau Polri. Pengertian pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah sebuah pungutan wajib yang diambil oleh pemerintah terhadap suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal, perusahaan, maupun pelaku bisnis kecil dan menengah. Objek pajak bumi dan bangunan. Di dalam menghitung pajak jenis ini, hanya ada dua objek yang dapat dijadikan acuan, seperti bumi, permukaan bumi yang meliputi tanah, daratan, dan lautan, serta tubuh bumi yang berada di bawahnya. Beberapa contoh konkretnya adalah kebun, sawah, tanah, ladang, perkarangan, hingga tambang. Bangunan, konstruksi bangunan yang dibuat dan ditancapkan di dalam bumi, semisal rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat pembelanjaan, perhotelan, dan lain-lain. Faktor penunjang perhitungan PBB. Tarif perhitungan pajak bumi dan bangunan bisa dibilang flat, sebab sejak tahun 1985 silam hingga saat ini, tarif yang digunakan hanyalah 0,5%. Berikut faktor penunjang perhitungan PBB. Nilai jual objek pajak
atau NJOP merupakan sebuah harga yang diterapkan apabila ingin menghitung PBB. Biasanya perhitungan NJOP didasarkan kepada harga rata-rata sebuah transaksi ataupun nilai terbaru sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Lebih lanjut, harga NJOP rata-rata akan ditetapkan setiap 3 tahun sekali oleh Menteri Keuangan. Faktor penunjang perhitungan PBB. Nilai jual kena pajak atau NJKP adalah perkiraan seberapa besar sebuah objek bumi dan bangunan yang bisa dimasukkan ke dalam perhitungan PBB. Dengan kata lain, NJKP merupakan sebuah bagian dari NJOP. Besaran NJKP sendiri dibagi menjadi 2, yaitu objek pajak perkebunan dan pertambangan adalah 40%, objek pajak perdesaan dan perkotaan bervariasi tergantung dengan NJOP. Faktor penunjang perhitungan PBB. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP merupakan sebuah batasan nilai tidak dikenakan pajak. Menurut keputusan dari Kementerian Keuangan, batas dari NJOP TKP maksimum adalah 12 juta rupiah kepada setiap wajib pajak. Sekian, terima kasih.